Mana ini aku? Lah, aku di mana ini? Sebentar, kok aku bingung. Nah, ini malah kebalikan ya, menginvite ya, invite menginvite, Ya Allah, akhirnya invite ya. menginvite. Ya ya baiklah. Ini Alhamdulillah udah bisa harusnya dengar. Quadra yang menginvite, jadi Mbak Nuni yang punya menginvite. Jadi silakan diperkenalkan. Oh ya, jadi malam ini pembicaranya adalah Mbak Awen. Ya Allah ya Rabbi, baiklah. Apa Ini ada kabar? teman-temannya Iya, Mbak Nuni semua nih ya. Masya Allah. Iya, halo semuanya. Nih ada saudara, ada teman-teman, Mas Aryo, terus ada Mbak Mel, ada ponakanku juga, Naila dan Mbak Uli. Halo semua. Banyak ya, oke Masya Allah. deh. Masya Ya, Allah, lah, Alhamdulillah. sehat Bu. Ya, sehat, Alhamdulillah. Iya, 15 maaf ya. menit, ya, Iya, gak apa-apa. qadarullah. Kemarin juga sama sih, yang Mbak Sinta juga, apa, nggak ngerti aku juga kenapa ya. Itu ya, Tapi tadi teknisnya tulisannya ya. begitu. Iya, ya Allah. Berarti harus lem biru nih. Nggak tahu. Nanti aku juga bingung nyimpennya nanti gimana ya. Iya, kita pikirkan Oke deh. belakangan. Ya, hari ini kita akan membahas tentang evaluasi ya, Mbak ya. Evaluasi menjadi orang tua ya. Iya, Bener Mbak ya? Wen. Betul. Betul. Oke. Nah, bahasanya di situ Nah, ini ya, eh, refleksi ya. Wes, keren awet ya. refleksi. Ah, ah. Refleksi menjadi orang tua gitu. Mungkin kita udah jam 8.15, kita langsung aja kali ya Mbak ya. Boleh, boleh, Mbak Semoga Wen. bisa materinya bisa membuat mencerahkan ya, mencerahkan orang tua yang mungkin masih mengalami apa namanya pandemi gitu. Iya, Suaraku betul. terdengar ya Mbak ya? Iya, Terdengar jelas, jelas? Mbak. Iya. Kalau Oke, suara siap. kedengaran jelas nggak? Sip, kedengaran. Kedengaran ya. Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita akan apa namanya membahas tentang refleksi menjadi orang tua. Kenapa sih kita mau membahas tentang ini? Pertama kali karena ini akhir tahun ya, Mbak. Akhir tahun, kemudian juga kalau biasanya di perusahaan, biasanya kita ada evaluasi, mari kita lakukan hal yang sama untuk hubungan-hubungan kita saat ini. Contohnya menjadi orang tua gitu. Nah, oke. Kalau saya tanya dulu deh, ini Mbak Nuni, Boleh. kira-kira kenapa sih kita perlu melakukan evaluasi atau refleksi ya menjadi orang tua? Sebabnya dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mbak Awen dan Kuadra atas undangannya. Ya, dan teman-teman semua yang udah hadir di sini. Kalau tadi pertanyaannya kenapa sih kita perlu refleksi gitu ya? Sebenarnya kalau Hmm, refleksi ini kan menurutku ya kalau kita sebagai orang tua ataupun sebagai individu gitu ya, bukan hanya di akhir tahun saja gitu ya. Ini kan kayak simbolis gitu ya, simbolisnya. Tapi lebih kepada refleksi itu perlu kita lakukan setiap saat gitu ya. Apakah hmm, ada hal yang kurang ataukah ada hal yang perlu dievaluasi gitu kan. Tentunya tujuannya adalah untuk melihat sejauh manakah apa yang sudah kita lakukan ini efektif atau tidak kan gitu ya kalau kita refleksi. hmm, Kemudian dari hal yang sudah kita lakukan itu pencapaiannya sampai mana dan aspek apa sih yang masih perlu kita kembangkan lagi gitu kan. Karena kan tentunya hidup ini berproses ya. Kita tuh kan apa namanya fokusnya kan sebaiknya adalah pada proses apa yang kita hmm, lakukan gitu kan. Kalau kita hanya berproses pada hasil itu ya banyak faktor yang nanti membuat kita lelah atau membuat hmm, kita justru
apa namanya, terlalu mudah puas gitu ya. Tetapi kalau kita Hmm. fokus pada proses, maka refleksi ini pasti akan kita lakukan terus. Sejauh mana sudah efektif, hal mana yang belum efektif, maka di situ kita melakukan improvement gitu kan. Kalau di perusahaan kan gitu ya, ketika ada yang nggak Hmm. efektif, maka ada improvement. Kemudian kita kayak membuka lagi gitu kan, evaluasi-evaluasi gitu. Nah, nanti mungkin lebih jauh kita akan ngobrol apa aja sih hal-hal yang evaluasi. Jadi menurutku refleksi itu ya untuk melihat sejauh mana progresnya dan apa yang perlu dibenahi Hmm. gitu sih Mbak Awen. Hmm. Hmm. Jadi apa yang sudah bagus, apa yang masih perlu diperbaiki gitu ya berarti. Iya, Uh, karena kalau kalau menurut Mbak Nuni selama ini kan jadi psikolog ya, berdasarkan praktek, banyakkah orang tua yang sudah melakukan ini atau ya berdasarkan pengalaman aja sih seperti apa orang tua melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pengasuhan iya, itu. sebenarnya proses refleksi ini juga, aku di sini juga berproses ya Mbak Wen, karena kita juga seorang ibu ya. Aku pun mungkin masih jauh dari kata yang baik gitu ya. Kalau yang terbaik itu kan subjektif banget ya, yang baik lah ya. Tetapi di mana kita mau berproses untuk menjadi lebih dan lebih dari hari sebelumnya, disitulah apa namanya, titik refleksi itu bisa kita jadikan acuan gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman pribadi dan juga dari orang tua yang konsul gitu ya. Jadi sebenarnya konsultasi itu adalah ketika mereka memang merasa ada sesuatu gitu kan yang nggak Hmm. beres nih di hubungan atau di relasi mereka dengan anak, atau ada sesuatu nih impact dari bonding yang nggak pas gitu di rumah sehingga mereka datang. Nah, jadi proses ketemunya kita itu adalah sebenarnya proses refleksi gitu. Ya nggak sih Mbak Wen, ketika kita mendampingin Betul. teman-teman klien itu adalah sebenarnya proses refleksi, bukan hanya buat mereka tapi juga buat kita juga gitu kan. Hmm. Apakah selama ini yang dilakukan itu ada yang kurang tepat sehingga kok ada dampak-dampak yang dirasakan baik itu untuk kita pribadi sebagai orang tua maupun untuk anak kita gitu. Jadi kalau dari pengalaman sebenarnya proses refleksi yang terjadi adalah ketika mereka lagi konsul ke kita itu adalah sebenarnya titik proses mereka ingin berefleksi gitu. Ada apa nih di Hmm. dalam hubunganku dengan anak gitu. Dan yang Hmm. jelas dari pengalaman teman-teman klien yang kita dampingi di situ sebenarnya proses refleksi untuk diri kita sendiri nggak sih Mbak? Jadinya Yes. kita malah ngerasa Hmm. oh iya ya, dan proses refleksi yang sesungguhnya gitu ya, Hmm. karena oh kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa kita harus mengulang gitu kan Hmm. ketidakefektifan orang lain di kehidupan kita gitu. Jadi apapun yang kita temuin karena kan sebaik-baiknya kita menjalani kehidupan adalah ketika mengambil hikmah kan. Jadi proses refleksi Hmm. ini adalah sebenarnya endingnya ketika kita bisa mengambil hikmah dari proses yang kita jalanin gitu sih Mbak Awen. Jadi menurutku proses refleksi ini never ending ya, nggak akan berakhir dan justru kita sebagai psikolog kadang ditampar gitu ya dengan kasus-kasus yang kita dampingin gitu, dan itu proses refleksi yang tiap hari kita ketemu klien, tiap hari juga kita berefleksi terhadap kondisi tersebut gitu. Yes, betul sekali. Jadi memang sebagai psikolog kita punya dua manfaat ya. Kita satu membantu orang lain ya, maksudnya dengan teman klien kita ini, tapi di satu sisi itu juga buat kita sendiri bahwa kita sebenarnya bisa memetik hikmah ya, kalimatnya ya, memetik hikmah dari apa parentingnya orang lain, kemudian kita gunakan untuk pengasuhan kita kepada anak-anak gitu. Oke. Iya, betul sekali. Ya, tapi itu menyadarkan saya juga memang selama ini kita membantu refleksi atau evaluasi teman-teman juga ya selama ini mungkin memang dalam bentuk konseling gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk refleksi untuk mereka dan kita sendiri. Yes. Banyak gak sih Mbak klien-klien keluarga yang ya menghadapi anaknya, terutama kan dalam keadaan seperti ini ya, pandemi gitu ya, menanyakan tentang kondisi anaknya atau misalnya ya perkembangan anaknya yang kayak gitu. Kira-kira mungkin bisa cerita sedikit tentang apa kasus-kasus yang pernah dihadapi.
Iya, kalau kita ngobrol tentang kasus, baik banget ya Mbak Awen. Karena ini kan prosesnya kan 10 bulan terakhir ya, hampir 1 tahun ya kita menghadapi krisis gitu ya. Eh, Sebelum pandemi aja udah luar biasa nih, apalagi Mbak Awen nih, kasusnya luar biasa nih, kliennya banyak banget. Ya teman-teman ini psikolog luar biasa ini. Ya, jadi kalau di dalam proses ini selama pandemik ini ya, ini kan proses krisis ya Mbak Wen ya. Krisis Hmm. of life buat semua orang gitu ya, bukan hanya Hmm. anak-anak, bukan hanya orang dewasa. Karena banyak Hmm. banget kan terjadi perubahan. Nah, pada setiap perubahan itu kan banyak yang paling dibutuhkan adalah proses adaptasi ya Mbak Wen. Nah, Hmm. baik itu ketika yang biasanya kerja di kantor, ayah atau ibunya kerja di kantor tiba-tiba harus ada kerja di rumah. Yang paling terasa Hmm. adalah anak kan, anak yang benar-benar full harus school from home. Atau buat anak-anak yang belum sekolah deh, yang biasanya bisa main bebas keluar rumah, bisa main ke Ya. playground gitu ya, atau bisa main ke taman, tiba-tiba mereka nggak bisa lagi gitu melakukan hal tersebut. Banyak banget kan terjadi perubahan di krisis kondisi saat ini. Nah, dan proses krisis ini kan tadi seperti yang aku bilang yang dibutuhkan adalah proses adaptasi. Nah, Hmm. sedangkan kita itu manusia itu kan memang terbiasa dengan variasi ya hidupnya. Sebelum pandemik ini kan kita terbiasa dengan hidup bervariasi ya. Kehidupan kita tuh banyak Ya. warna. Banyak Dan pilihan ketika gitu ya. banyak pilihan betul dan ketika kita sedang kondisi pandemik ini kita dihadapkan pada kondisi yang stuck gitu ya dan terus menerus setiap harinya tuh sama gitu kan. Nah, Hmm. ketika kita maupun anak-anak tidak bisa beradaptasi dengan kondisi ini yang terbiasa bervariasi, variasi itu menurutku naluriah manusia ya, suka bervariasi. Hmm. Tiba-tiba harus dihadapkan pada sesuatu yang sama setiap harinya, pada sesuatu yang eh, perubahan yang cukup signifikan gitu ya dari sebelumnya. Hmm. Ketika adaptasinya nggak berhasil ya banyak kasus gitu. Jadi beberapa kasus terakhir-terakhir ini yang sering kita dampingin adalah ya tadi ada orang tua yang kesulitan untuk beradaptasi, ada juga anak yang kesulitan Hmm. beradaptasi gitu. Dan itu kan saling berkaitan ya. Ketika salah satu, Hmm. maksudnya ketika kita kan dengan anak itu relasi, relasi timbal balik kan, Mbak Wen, bukan hanya satu arah gitu. Hmm. Nah, Hmm. ketika salah satu mengalami kendala dalam proses adaptasi, pasti akan berimpact pada yang lain dong. Ketika anak Hmm. mengalami masalah dalam proses adaptasi, maka orang tua juga pasti berdampak. Kewalahan nih ngatasin anaknya yang sulit Hmm. adaptasi gitu kan. Nah, apalagi kalau orang tuanya yang susah beradaptasi. Secara nggak langsung anak juga pasti akan merasakan kan gitu. Dan kasus-kasus yang terakhir ini banyak bukan hanya di ruang konsultasi ya, tapi sharing biasa gitu dengan teman-teman, itu yang paling banyak adalah orang tua yang kesulitan beradaptasi dengan kondisi yang ada Oke. gitu. Dan pastinya berdampak pada anak-anaknya gitu. Dalam Hmm. kesehariannya, dalam kehidupan sehari-hari. Gitu sih Mbak Wen. Jadi dinamika yang ada di pandemik ini agak unik ya, menurutku agak berbeda gitu. Hmm. Kalau yang dulu itu kan refleksinya lebih kepada misalnya datangnya itu karena anakku nih Mbak ada masalah gitu di Hmm. sekolah atau misalnya kok susah beradaptasi apa namanya susah bergaul gitu ya. Kasus-kasus yang datang itu adalah Hmm. Hmm. dampak dari apa atau perilaku anaknya yang maladaptif terus tiba-tiba datang ke kita gitu kan. Kalau yang sekarang itu Hmm. lebih variasinya agak beda karena proses adaptasi terhadap sesuatu yang baru, perubahan, krisis, tantangan yang baru ini. Nah, dinamika-dinamika itu yang sekarang lagi banyak kita hadapi. Dia nggak sih Mbak Wen? Mbak Wen juga mengalaminya nggak? Yes. eh Mungkin mengalaminya cuma akhir-akhir ini lebih banyak dewasa jadi nggak terlalu banyak megang keluarga sih. Oke, oke. Jadi kalau udah dewasa biasanya udah yang ya Beda lagi tantangannya ya Mbak ya. lebih ya karena apa namanya mereka sudah bisa apa namanya ya mungkin lebih kompleks juga ya lebih kompleks tapi tidak terlalu banyak kayak relasinya atau kaitannya dengan ya mungkin anak belum punya anak biasanya masih lebih ke diri sendiri gitu kan kepuasan diri sendiri penerimaan diri sendiri dan mungkin dalam proses ya misalnya mau menjalin relasi pernikahan dan lain sebagainya gitu tapi ya akhir-akhir ini sih lebih banyak ke situ sih jadi sudah lama nggak pegang kasus keluarga Betul, gitu. betul. Dan biasanya kasus keluarga lebih eh kompleks ya. Ya, dan lebih lama. Ya. Jadi, karena kan kita harus
pegang orang tuanya kan, harus Betul. melihat dari sisi orang tuanya, kita kemudian harus melihat dari sisi anaknya gitu kan. Nah, baru bentar. Panggilan. Ada panggilan. Ya, jadi Sosok ada itu. dari orang tua dan ada dari anaknya gitu kan. Jadi eh, proses yang kita lakukan konselingnya akan jauh lebih lama dibandingkan cuma satu. Karena kan kita harus melihat dari berbagai macam aspek ya, dari perspektif Betul. masing-masing. Seperti itu. Betul. Betul, betul. Ya, jadi tadi sampai mana ya? Tadi aku Sampai mau kasus nanya Mbak Awet. apa? Ya, sampai Boleh, boleh. kasus. Ya, Mm-mm. Memang sih, jadi kan kebanyakan tadi Mbak Nuni sebutkan kebanyakan adalah orang tua yang tidak bisa atau mungkin belum bisa ya, atau mungkin gagap ya, gagap dengan menghadapi pandemi seperti ini, kemudian jadi mereka kesulitan untuk beradaptasi gitu ya. Em, Kemudian ya, akhirnya banyak kan jadi kasus-kasus konflik antara orang tua dengan anak, bagaimana supaya ini lebih apa ya, lebih berjalan dengan lebih nyaman dan lain sebagainya. Kalau Mbak Nuni kira-kira apa yang dilakukan dan kemudian apa ya, mungkin tips-tipsnya aja sih, tips-tips singkat sebelum kita akan masuk ke bagian refleksi. Kita akan melakukan refleksi juga malam ini ya, membantu teman-teman yang mungkin menyaksikan refleksi sebagai orang tua ataupun mau ada yang mau bertanya gitu ya tentang Boleh. saya sebagai orang tua nih begini-begini gitu ya, curhat-curhat colongan juga boleh lah seperti itu. Asik. Boleh Mungkin di itu ini dulu kali ya. dijawab dulu. Oke. Jadi Iya, konflik ya boleh tadi. sambil Maksud, konflik. Jadi apa yang konflik. mungkin sedikit tips lah ya menghadapi konflik dengan anak-anak atau dalam keluarga seperti itu, apa yang akan dilakukan sebagai orang tua. Oke, iya. Kalau terkait sudah ada konflik ya, kalau ada konflik antara orang Hmm. tua dan anak itu kan berarti ya udah ada sebuah intervensi yang perlu dilakukan ya Mbak Wet. Dan sebenarnya Mm-mm. dari beberapa pengalaman yang jalanin dan juga di rumah sendiri gitu ya dari pengalaman pribadiku, nah kita ada konflik di rumah sama dengan anak, itu sebenarnya satu sih Mbak Wen yang perlu diperbaiki, yaitu relasi, Hmm. bonding. Jadi Hmm. ketika bonding dengan anak itu sudah kita selesaikan gitu ya, maka biasanya akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Hmm. Tapi kalau bonding atau relasi kita dengan anak itu masih ada gap, atau kita nggak nyaman dengan anak, bukan hanya anak loh nggak nyaman sama kita juga bisa nggak nyaman dengan anak. Misalnya kita nggak ngerasa happy Hmm. kalau mendampingi mereka gitu ya. Nah, ketika relasi itu belum diperbaiki gitu ya, maka yang terjadi adalah susah kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hmm. Misalnya anak suka marah-marah, itu buat kita tuh jadi bikin sepaneng gitu ya, dan kita juga jadi mudah marah misalnya ya gitu. Nah, Hmm. kalau kita runtut ke belakang ya Mbak, dari mungkin kalau Hmm. dari psikologi juga kita lihat ya, konflik yang terjadi itu kan biasanya karena adanya permasalahan di relasi, di bonding, tidak Hmm. saling mengenal satu sama lain antara diri kita dan Hmm. anak. Maka yang perlu diperbaiki adalah ketika konflik terjadi relasi tadi. Bagaimana relasi kita dengan anak itu nyaman, bondingnya itu Hmm. lekat gitu. Bondingnya itu beneran bukan yang cuman physically, tetapi memang kita ada kenyamanan satu sama lain. Nah, kalau Hmm. sudah bonding itu terjadi, bonding itu sudah baik gitu ya, maka kan lebih mudah. Kita akan juga lebih aware sih Mbak. Oh ini sebenarnya konfliknya masalahnya adalah emosi. Dan kita akan juga lebih fokus ya. Ini sebenarnya masalahnya emosi siapa nih? Emosiku atau emosi anakku? Hmm. Jadi solusi kita jadi lebih mudah fokus ke solusi gitu. Ketika relasi tadi Hmm. juga sudah kita perbaikin. Jadi tipsnya adalah mengatasi konflik kalau dengan anak ya, perbaiki dulu Hmm. relasi gitu, perbaiki relasi. Kemudian yang kedua adalah kita akan lebih mudah melihat solusinya mulai dari mana nih. Aku akan fokus melalui Hmm. solusi mana gitu. Apakah memang aku dulu yang harus diperbaikin, ataukah anakku, ataukah aku bisa melakukan itu sendiri, ataukah aku harus itu profesional kan gitu ya. Karena kalau kita nggak kenal atau kita nggak fokus pada solusi, kita akan berjibaku terus kan Mbak Wen di kubangan
emosi itu, konflik tersebut itu nggak akan selesai. Oke. Nah, kalau misalnya memperbaiki relasi mungkin caranya gitu ya, kayak main gitu ya, atau apa ngajak ngobrol gitu ya, lebih dari hati ke hati gitu. Itu yang kadang-kadang Ya. kita lupa atau terlewat untuk apa namanya melakukan itu dengan anak-anak gitu ya. Perbaikan relasi itu paling mudah adalah Hmm. hadir seutuhnya ketika bersama Hadir dengan anak. seutuhnya. That's the Insya point. Allah. Jadi ketika kita lagi mau apa aja kegiatannya, mau main bareng, mau Hmm. ngobrol, mau bacain buku, mau siram tanaman bareng, tetapi kita hadir penuh dengan anak saat itu. Oke. Sehingga anak pun juga merasakan koneksinya. Kita pun jadi lebih peka terhadap kebutuhan anak gitu loh. Nah, seringkali sekarang nih kita itu Hmm. Hmm. lekat kok 24 jam sama anak, tapi kadang kita nggak kenal loh dengan anak kita sendiri sebenarnya apa Hmm. kebutuhannya gitu ya. Karena ketika aku dampingin kok mereka main gitu ya. Iya dampingin, tapi misalnya ya, yang paling sering mungkin aku Hmm. juga jadi bahan refleksiku adalah sambil pegang handphone, sambil balesin chat. Jadi kita nggak hadir penuh gitu loh Mbak Awen. Ya nggak sih? Dan anak biasanya Jadi mindful ini berarti ada hubungannya sama mindfulness, Kak. iya. Mindful parenting ya. Betul gitu. Jadi istilahnya sekarang yang lagi beken adalah mindful parenting ya. Kalau bahasa umumnya adalah hadir penuh seutuhnya gitu ya. Ketika kita lagi sama anak. Bahkan dari beberapa penelitian yang pernah aku baca itu cukup loh sebenarnya untuk membangun relasi itu sehari kasih waktu 10 menit aja untuk anak. Tapi Hmm. benar-benar hadir penuh gitu dan setiap hari itu intens, benar-benar 10 menit memang quality time dengan anak gitu loh. Dan itu dilakukan secara terus-menerus sehingga anak pun tahu koneksinya. Oh, mamaku nih kalau lagi main sama aku atau papaku kalau lagi main sama aku tuh tidak terdistrak oleh yang lain dan memang beneran main. Kita pun deh kerasa deh kalau lagi sambil pegang handphone atau nggak pegang Hmm. handphone gitu ya. Ketika lagi nemenin main tuh jadi lebih enjoy, lebih bisa masuk ke dunianya mereka gitu. Dan itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak. Itu sebenarnya sebenar-benarnya cara kita membangun relasi. Cukup deh ibu-ibu, Yes. bapak-bapak yang kita lagi nonton nih ya. Coba deh secara satu minggu aja deh 10 menit hadir bersama pada satu anak ya, pada satu masing kalau lebih anaknya lebih dari satu, pada masing-masing anak. Berarti dikali 3 kalau Kali anaknya tiga ya, 3. Mak. Katanya masih mau nambah lagi, Mak. Jadi siap-siap 4 ya. Enggak, oke. Iya, 10 menit aja, tapi hadir penuh, betul-betul hadir penuh gitu. Karena 10 menit itu nggak kerasa loh. Kita pegang handphone 1 jam itu cepet banget. Tapi kalau sama anak 10 menit itu kerasanya lama banget ya, gitu kan. Gitu. Itu sih, Kalau jadi dikali tiga tipsnya. 30 menit lama banget. Iya. Jangan jangan terus-terusan juga 10 menit pagi sama anak pertama, 10 menit yang siang sama yang kedua gitu. Yes, betul Iya. sekali. Jadi mungkin orang ya mungkin ya orang tua yang selama pandemi ini ngerasa saya udah nemenin anak-anak saya udah ada di rumah, saya udah apa ya mungkin sudah memenuhi kebutuhan anak-anak saya gitu ya selama pandemi, tapi ya itu kurangnya di situ bahwa kita belum mindful kalau bahasa saya ya mungkin mindful ya lebih kalau ini apa khusyuk apa atau lebih apa ya ya lebih khusyuk lebih hadir gitu ya lebih hadir dengan Iya, kepada anak-anak kita gitu itu betul. Fokus kuncinya ya ya. berarti Kunci, fokus betul. Karena relasi itu ya mudah kok diperbaikin asalkan kita mau berusaha. ya. Konsisten, Tap- komitmen gitu. Tapi kan kalau misalnya salah satu kita pernah belajar teori bonding adalah memang itu dibangun dari kecil kan. Kalau misalnya Betul. itu terjadi ketika anak-anak sudah remaja bahkan dewasa ke atas ya remaja 20 tahun lah ya. Mhm. Itu bondingnya misalnya dia tidak pernah terjadi bonding ya. Katakanlah kita ngomongin satu kasus sih, dia nggak pernah terjadi bonding sebelumnya. Kemudian akhirnya mau nggak mau dalam keadaan seperti ini harus terjadi bonding. Mhm. Berarti kan tidak semudah ketika kita menghadapi anak yang masih kecil yang
ya apa namanya untuk bondingnya akan jauh lebih cepat gitu ya. Atau gimana menurut Mbak Nuni? Ini perbaikan ya berarti ya. Kalau tadi kan Hmm. kita membangun ya, membangun bonding. Kalau ini Mbak Wen Mm-mm. menanyakan lebih kepada intervensinya ketika memang apa namanya bonding itu sudah tidak terjalin gitu kan. Sebenarnya sama Mbak Wen. Jadi kalau aku pernah dengar gitu ya dan juga pernah ikut di Coolgram dan juga webinarnya dari Teraplay, terapi bermain mungkin Mbak Em udah dengar Mm-mm. kan. Nah, dari Teraplay itu kan Mm-mm. memang kuncinya juga adalah membangun memperbaiki dan membangun relasi ketika bahkan kasus misalnya ada masalah nih antara kita dengan orang tua gitu ya, konflik antara anak dan orang tua gitu. Itu yang perlu diperbaiki adalah bonding kan, relasinya kan. Nah, salah satu relasinya Mm. gimana kalau misalnya ternyata anak itu kita udah anak nggak mau dideketin karena mungkin dia agak aneh ya kalau kita doang yang berubah misalnya kok mama tiba-tiba deketin aku sih gitu. Nah, jangan patah arang gitu ya, tetap dekatin dengan cara apa yang nyaman adalah masuk ke dunia nyamannya. Kita juga perlu kenal kali ya anak kita di tahapan usia berapa, tahap misalnya udah usia 10 tahun gitu kan, usia 10 itu kan memang yang sejatinya harus kita mindsetkan adalah mereka mulai bergeser ya, objek lekatnya udah bukan dengan orang tua, tapi juga objek lekatnya adalah dengan teman sebaya. Kenapa mereka senang dengan teman sebaya? Mm. Karena mereka senang diterima, terus mainannya sama gitu kan, pemahamannya sama. Mm. Orang tua bisa masuk dengan banyak bertanya, misalnya apa sih yang kamu lagi suka? Sebelahan aja sama dia. Kalau dia lagi main sesuatu, tadi kalau kita hadir penuh, kita mungkin hanya di sebelah dia untuk observe aja dulu paling enggak. Oh gini toh mainan yang dia suka. Oh bacaan ini toh yang dia suka. Oh games ini toh yang dia suka. Duduk aja sama dia dulu. Hadir penuh aja dulu sama dia sehari, 2 hari, 3 hari, maka akan tahu polanya. Oh kayaknya aku akan masuk dari arah sini nih. Oh nanti aku, karena kita kan di teori bonding tuh nggak ada yang kaku pendekatannya harus dengan Mm. cara seperti apa kan nggak ada kan Bawen, tapi lebih kepada Enggak. bagaimana strateginya kita mendekati sesuai dengan karakteristik anak, dengan wataknya anak kan gitu, dengan kesukaannya Mm. anak sehingga seperti itu. Misalnya deh kalau misal dan ketika itu dilakukan secara terus-menerus dan tanpa menghakimi ya, sebenarnya poin dari parenting Mm. adalah ketika kita mau membangun relasi adalah komitmen, konsisten dan tanpa menghakimi. Apalagi ketika itu adalah perbaikan, perbaikan relasi kan. Mm. Maka ketika kita lagi mendekati mereka, jangan hakimi atau jangan judgement, jangan label apapun. Ikutin aja alur mereka dulu. Nanti ketika mereka juga, kita udah mulai nyaman, udah ketemu alurnya, mereka juga akan timbal baliknya akan terasa kok, oh kok mama mulai nyaman ya, kok mulai nyambung ya ngomongnya sama aku, kok enak sih diajak ngobrol gitu. Jadi terus aja lakukan dan sambil observe gitu. Lewat mana nanti masuknya untuk perbaikan relasi itu. Itu sih Mbak Wan. Mm. Jadi kunci Oke. dari konflik maupun itu misalnya konflik itu untuk menghindari konflik ya, ataupun sudah terjadi konflik, maka yang perlu kita perbaiki adalah relasi. Pintu utamanya dari relasi dulu. Gitu. Oke. Tadi apa tadi konsisten? Sebelum konsisten apa tadi lupa saya. Komitmen Sebelum dulu, konsisten, komitmen, komitmen, komitmen dulu. komitmen tuh kayak niat gitu ya. Iya, emang emang niat mau memperbaiki. Kan kita juga kalau lagi didampingin teman klien atau orang tua yang datang kan yang pertama kita tanya adalah mereka siap nggak berproses untuk perubahan dengan anaknya, ya kan Mbak Wen? Karena kan kalau pada anak bahkan dia usia puber pun kan kita tetap akan bertanya orang tua siap nggak berproses. Ketika orang tua nggak komit, nggak siap untuk berproses bersama kita dalam proses perubahan ke anak juga kita akan kesulitan karena kita nggak bisa merubah apapun kan pada anak tersebut. Berapa jam sih kita di ruang konsul ketemu dengan anak tersebut kan, sehingga menurutku apalagi kalau kita mau lakukan perubahan perbaikan gitu ya, pertama komitmen dulu, orang tuanya harus komit memang mau ekstra waktu, ekstra energi, ekstra upaya gitu ya. Nah, kalau ada quote kan Mbak Wen, kalau kita mau bersikap biasa-biasa aja, ya hasilnya kan biasa-biasa aja. Tapi kalau kita akan melakukan sesuatu yang ekstra, gitu ya, maka impact akan mengikuti, gitu. Jadi komitmen dulu, kemudian konsisten, nanti apa namanya akan terlihat bagaimana hasilnya. Itu. Oke, komitmen, konsisten, dan nanti hasilnya akan terlihat lah ya. Tapi tentu dalam prosesnya tidak
Ya pasti ada apa keterlibatan emosi, mungkin naik turun dan lain sebagainya. Jadi em, yang apa namanya bayangannya itu juga perlu dipahamkan bahwa tidak semudah mengubah Iya, mengubah telapak tangan gitu ya. Gitu. betul. Itu yang penting banget. Oke, ini ada pertanyaan. Bukan ada pertanyaan, ada komentar ya Mbak ya dari Mbak Astika Putri ya. Jujur karena pandemi ini membuat anak-anak menjadi kurang kreatif untuk mengeksplor alam. Alhasil orang tua yang harus kreatif untuk membuat anak tidak bosan dan nilai plusnya jadi nilai kompakan anak dan orang tua. Sip nih Mbak Astika, bener loh ternyata kondisi pandemi ini kalau kita lihat hikmahnya sebenarnya banyak, ya nggak sih? Proses eh, masuk ya mungkin ke arah refleksi juga yang perlu kita lihat adalah eh, waktu kita lebih banyak loh dengan anak-anak gitu. Hmm, Kalaupun nanti akhirnya kita tertuntut menjadi lebih kreatif, bukankah itu suatu hal yang nilai plus ya sebenarnya? bagus. Iya, sesuatu yang plus. Jadi ketika kita melihat ini proses pandemik ini adalah suatu hal yang apa ya penuh hikmah gitu ya, maka kita akan bisa mencari strategi-strateginya gitu. Tip Mbak Astika, mantap. Ya memang kalau selama pandemi ini memang kita perlu adaptif ya sebagai orang tua. Kalau misalnya memang nggak bisa main di luar, berarti kita perlu membuat mainan-mainan buat anak-anak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah mau kita di rumah berapa lama, tapi kalau kita tidak mindful sama anak, tidak benar-benar hadir sama anak, juga mereka merasakan kan, Iya, mamaku di rumah tapi sibuk sendiri, misalnya gitu, papaku ada di rumah tapi sibuk sendiri, misalnya kayak gitu. Jadi betul. tidak memperbaiki relasi itu sendiri ya, bener gak? Ya, tantangannya itu adalah sebenarnya manajemen waktu kita, Mbak Wen. Itu yang aku rasakan banget adalah tantangannya adalah manajemen waktu ya, terutama mungkin untuk ibu-ibu yang memang bekerja. Yang nggak bekerja, yang misalnya biasanya anaknya sekolah, terus tiba-tiba anaknya harus di rumah Hmm. aja, itu juga harus ada perubahan kan. Jadi sebenarnya ketika Hmm. ada suatu kondisi krisis, komit dulu, kita siap beradaptasi. Dan Hmm. seperti yang Mbak Wen tadi sampaikan adalah memang poin lain yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana kita udah efektif belum manage waktunya. Karena kalau kita bisa manage waktu, banyak hal-hal positif sebenarnya yang bisa kita ambil, kita petik di dalam kondisi ini. Hmm. Tapi ketika kita melewatkan hari demi hari dengan kondisi yang sama, tanpa ada suatu evaluasi, maka ya udah hasilnya juga ada yang malah justru berdampak negatif gitu ya, atau justru kita yang Hmm. kelelahan karena kayak ketiban tugas-tugas baru lagi gitu. Jadi eh, Hmm. salah satunya adalah dalam kondisi seperti ini agar tadi mendapatkan hasil-hasil yang positif, kita sebagai orang tua perlu manage waktu yang luar biasa. Apalagi kalau anaknya lebih dari Hmm. satu ya, kayak Mbak Awen kan luar biasa nih. Anak beneran tiga, anak mertua satu kan? Halo. Jadi 4 ya. Belum kalau ngurusin anak orang kan, anak orang yang lain kan. Luar biasa. Ya mau nggak mau kan kalau misalnya kita sudah pegang klien kadang-kadang ya orang tua kan apa ya mungkin meminta perhatian atau meminta apa namanya bantuan kita lah ya sebenarnya bantuan sih tapi kadang-kadang bisa jadi perhatian kita untuk mereka dalam proses bantuan kepada anaknya gitu. Yap. Jadi anaknya banyak. Luar biasa. Ya benar ya. Iya, Gitu deh. iya. Sebenarnya kalau kita evaluasi kan sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan ya. Jadi selama setahun ini atau kita fokus sama pandemi ini deh. Kita kekurangan dan kelebihan kita mungkin ada teman-teman yang mau sharing juga kekurangan kita selama pandemi ini apa, kelebihan kita selama pandemi ini apa. Mungkin Mbak Nuni juga bisa sharing gitu selama ini seperti apa, tips-tipsnya juga mungkin buat apalagi Oke. kalau ada yang orang tua baru ya Mbak ya, ada orang tua baru yang masih belum paham bagaimana sih parenting, bagaimana apa namanya apa mengasuh anak gitu ya seperti itu.
Oke, iya, Mbak Wen, sebenarnya kalau berkaca dari yang tadi Mbak Wen Mm. eh, tanyakan itu masuk aja kali ya langsung ke materi tentang refleksi. Jadi kalau Ya. aku bayanganku ya sebenarnya ketika Mbak Wen waktu itu yang minta tentang refleksi itu kita melakukan self assessment. Jadi sebenarnya proses Yes. refleksi sebenarnya adalah self assessment terhadap kita gitu. Nah, Mm. eh, apa itu kekurangan dan kelebihannya itu kita sendiri yang bisa menjawab ya. Masing-masing orang pasti punya dinamikanya. Cuman mungkin di sini aku ada 3 poin yang secara umum yang self assessment yang kita coba bisa lakukan Mm. terutama di masa pandemik seperti ini gitu ya. Sehingga kalau 3 ini sudah ada jawabannya, menurutku juga akan berimpact nanti ke hal lainnya lagi yang kita Mm. ketika melihat oh ini kekuranganku, oh ini kelebihanku. Nah, dari 3 hal ini nanti kita bisa apa ya namanya mencari jalan keluar gitu ya. Mudah-mudahan bisa mencari jalan keluar. Oke. Ya, jadi yang pertama kalau Oke. menurutku self assessment yang perlu kita lakukan untuk sebelum kita boleh lah ya kita menulis dulu kekurangan dan kelebihan yang kita rasakan masing-masing Mm. ya kan beda-beda nih. Tuliskan dulu apa sih sebenarnya impact positif dan impact negatif yang kita rasakan selama pandemi ini baik untuk kita pribadi dan juga untuk anak. Kita juga perlu Mm. loh self assessment ini bukan hanya melakukan eh, apa namanya evaluasi pada relasi kita dengan anak, tapi penting juga melakukan self assessment pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita bahagia nggak Yes. sih dengan kondisi saat ini? Sebenarnya kita Mm. nyaman nggak sih dengan kondisi ini gitu loh. Jadi self assessment itu juga dilakukan untuk diri kita sendiri dan juga untuk kondisi kita dengan Yes. lingkungan sekitar kita gitu. Nah, eh, seperti yang tadi aku bilang, yang pertama sih self assessment yang aku rasakan setelah menuliskan gitu ya impact positif dan negatifnya adalah dalam menghadapi kondisi krisis ini kan beda-beda ya Mbak Awen. Takaran Mm. ujian dalam kondisi krisis ini beda-beda pada setiap keluarga. Mm. Anggapannya sepatu yang dipakai gitu ya, istilahnya sepatu yang dipakai pada setiap keluarga itu kan beda ya. Sehingga kita Mm. nggak bisa membandingkan takaran atau sepatu kita dengan orang lain. Gitu. Nah, Mm. eh, refleksi yang pertama adalah selama menghadapi krisis ini, gitu ya, eh, Mm. kita tuh sebenarnya bergantungnya pada siapa, gitu. Selama Mm. kondisi ini kan nggak nyaman ya, banyak tantangan, banyak hal-hal baru gitu kan, yang membuat kita akhirnya kelelahan gitu kan, atau misalnya kita merasa jadi lebih nggak happy dari sebelumnya, nggak Mm. nyaman gitu ya, kayak Mbak Reni bilang nggak nyaman gitu, nggak bisa jalan-jalan kayak dulu. Nah, yang pertama adalah refleksinya, selama ini kita bergantungnya pada siapa sih menghadapi keadaan ini, gitu kan. Mm. Kalau kita bergantung pada diri kita sendiri, lelah Bu, Nggak bisa. ya berat sekali gitu kan. Capek gitu ya. Kita coba iya, kita bisa multitasking, tapi kita nggak bisa melakukan semuanya. Gitu. Sehingga Mm. refleksi yang pertama, ketika kita sudah mulai kelelahan dengan kondisi saat ini, terutama ketika pandemi, kita sudah mulai ngerasa stres, kita sudah mulai merasa atau mungkin merasa depresi, coba tanyakan, selama ini aku bergantung pada siapa? Kalau aku bergantung Mm. pada diriku sendiri, itulah yang menyebabkan Nggak kita bisa. lelah. Iya, karena manusia memang bisa multitasking, bisa melakukan banyak hal, tetapi tidak semua hal kita bisa lakukan, gitu loh. Itu yang harus Mm. kita harus refleksi pertama. Nah, pada siapa kita bergantung? Ya jelas ya, kita gantungkan dulu semuanya pada yang punya yang maha kan. Ketika Mm. kita tidak melibatkan yang maha ini dalam proses kehidupan Nggak kita, bisa. lelah kita menghadapi anak dengan segala macam karakternya, polanya, tingkahnya, maka kita akan lelah banget. Gitu. Tetapi ketika kita melibatkan dalam proses perjalanan menjalani pandemik ini, menggantungkannya pada yang maha, maka kira-kira apa yang kita lakukan? Banyak meminta kan, banyak meminta tolong kan. Mm. Kalau kita bergantung pada seseorang aja kita Mm. biasanya banyak minta tolong. Nah kalau ini kita bergantungnya pada yang maha, berarti kan kita akan banyak minta tolongnya sama Allah. Banyak berdoanya sama Allah, mohon pertolongannya sama Allah. Kira-kira kalau kita mohon pertolongan akan ada jalan dari jalan-jalan yang lain yang kadang kita nggak sangka.
Gitu lah, Mbak. Jadi refleksi yang pertama, ayo kalau udah mulai kelelahan dengan kondisi saat ini, coba kita tanya pada diri sendiri. Kita ini lemah gitu. Kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kita nggak bisa lakukan semua hal itu. Semua hal kita lakukan sendiri gitu. Nah, refleksi pertama, ketika kita memang mengandalkan diri sendiri atau justru mengandalkan suami, mengandalkan orang lain, maka stop. Coba lebih perbanyak lagi mengandalkan yang maha. Gitu. Maka satu dulu, kita paling nggak kayak lepas satu beban gitu. Oh ya, ini bukan tanggung jawabku sepenuhnya dan aku tidak sendiri menghadapinya. Itu sih. Kita tuh kadang ngerasa stres karena kita ngerasa sendiri nggak sih Mbak Wen menghadapi itu Yes. semua. Tapi ketika kita lepaskan, maka di situ akan muncul satu ikhtiar, tapi ditemani oleh doa kan, dan kepasrahan. Hasilnya kita kan lebih ikhlas gitu. Jadi ketika doa, ikhtiar, itu kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kita nggak hanya fokus pada hasil, itu akan lebih rileks menjalaninya. Itu yang pertama menurutku refleksinya. Karena kalau ini sudah kita lakukan, rasanya itu satu beban sudah mulai luntur gitu mau. Oh ini bukan hanya beban Karena di punggung. yes. Ya nggak sih, ya Tapi itu yang kita juga ini apa namanya jadi keinget sama kalau misalnya single parent gitu. Kasusnya single parent dan memang ya itu ya kalau tidak mengingat kembali ya dan tidak banyak meminta akan jadi capek banget gitu ya. lelah Apalagi banget. yang ada pasangannya aja udah capek, apalagi ditambah nggak ada pasangannya gitu. Mungkin ditambahkan Betul. Mbak apa yang bisa untuk menjadi refleksi buat yang single parents gitu ya. Iya, uh, Mbak, katanya aku Hmm. pernah dengar dari mana ya, puncak dari segala parenting itu adalah doa. Hmm. Jadi Hmm. mau kita ada pasangan, mau kita sendiri, maka dikencengin aja doanya, gitu. Kenapa itu dulu? Karena itu puncaknya. Kalau kita lepas dari itu, uh, selain kita merasa berat, kita tuh akan merasa diri kita itu menjadi korban dari keadaan kehidupan ini gitu. Padahal ketika kita menemukan klien-klien yang sering datang ke kita itu kan adalah ketika mereka menempatkannya sebagai korban nggak sih Mbak Wan? Yes, Nah, betul jadi sekali. yang kita perlu lakukan adalah melepaskan itu dulu. Single parent itu iya tantangannya lebih besar, pastilah ya kita melihat survive-nya luar biasa. Tetapi ladangnya, ketika kita melihat bahwa itu adalah mereka punya ladang yang juga lebih luas daripada kita, itu akan paling tidak luntur lagi satu kelelahan, satu satu rasa berat, satu rasa beban gitu ya. Itu sih jadi kalau untuk single parent, kencengin doanya. Eh, kita punya kesempatan hidup yang sama 24 jam. Kita punya apa namanya kehidupan yang sama, nafas yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana kita pendekatan kita ke yang maha tadi, bagaimana kita juga bisa melakukan banyak hal, apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Yang membedakan itu, yang membedakan adalah kepasrahan kita dan juga ikhtiar kita, gitu Mbak. Jadi apapun Oke. kondisinya semangat, tetap semangat, gitu. Oke, terus tadi Nah, itu yang pertama ya. pertama. Yang kedua, kita Yang lanjut ke kedua, yang kedua ya. oke, refleksi yang kedua adalah coba deh ngobrol sama dirinya. Gimana kondisinya sekarang? Sudah cukup bahagiakah? Perasaannya apa sekarang yang dirasakan? Gitu ya. Kalau tadi yang pertama Rasanya apa? adalah, rasanya apa? Sekarang aku ngerasain apa sih? Bahagia, sedih, Mm-mm. khawatir, takut, atau apa? Gitu ya. Mm-mm. Kenapa perlu ke sini? Kalau kita merefleksikan bahwa kalau kita misalnya yang kedua nih ya, kan ada quote ya Mbak Wen, happy parents tuh happy kids ya. Mm. Ya nggak sih? Dan berarti kan Yes. Mm-mm. kalau misalnya kita sendiri nggak dalam kondisi happy, maka anak-anak juga pasti akan berdampak. Nah, Betul. di refleksi yang kedua ini, coba kita tanya dulu kepada diri kita sendiri. Coba ngobrol sama dirinya. Perasaan kita sekarang ini apa? Lagi dalam kondisi emosi yang positif atau dalam kondisi emosi yang negatif. Nah, kalau ternyata kita melihat bahwa kita dalam kondisi positif, oke, lakukan improvement.
apa nih sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan agar di rumah ini terasa lebih berwarna lagi, anak-anak merasa lebih happy lagi, kita merasa lebih bahagia lagi, lakukan improvement. Nah, tapi kalau misalnya ketika kita tanya, aku kok sebel ya dengan kondisi ini, aku kok sedih, aku kok cemas, aku kok marah, aku kok takut, maka berarti ada perlu evaluasi yang kita lakukan. Kenapa segera harus bertindak gitu ya? Karena anak-anak itu terdampak dari perasaan kita, gitu. Hmm. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah coba perbaiki well-being-nya, kesejahteraannya. Kesejahteraan bukan hanya psikologis Yes. loh. Nah, di dalam kondisi ini, happy parent, happy kids ini, yang kerasa banget adalah kalau aku dari ngobrol beberapa dengan orang tua ya Mbak, kan well-being itu, kesejahteraan kita, perasaan kita bisa bahagia itu kan, ketika kita merasa sejahtera itu kan biasanya kita merasa lebih happy ya Mbak Wen. Kesejahteraan ini kan bukan hanya satu dua aspek aja kan sebenarnya yang kita lihat, tapi harus seimbang semuanya. Aspeknya yang utama adalah fisik, emosi dan spiritual kan. Nah, ketika tiga ini itu dalam kondisi baik atau ini tidak baik, impactnya adalah ke aspek sosial. Nah, Yes. yang perlu kita evaluasi di dalam proses kedua ini adalah, oke, aku lagi sejahtera nggak di empat aspek ini? Ketika aku timpang di salah satunya kan kayak timbangan ya jadinya. Misalnya karena kita lagi khawatir COVID, itu jadinya proteknya tuh banget di fisik. Tapi kita lupa untuk sejahterakan di aspek lain, misalnya emosinya kah atau spiritualnya kah. Kita sadar bahwa sosialnya pasti akan timpang kondisi saat ini ya. Tetapi ketika tiga aspek ini bisa kita tingkatkan, maka akan terasa, oh sosialnya mungkin lebih kepada di rumah gitu ya, atau kita melakukan kegiatan sosial lagi yang lain yang itu misalnya by daring aja kita berkomunikasi atau menjalin sosialisasinya, tetap bisa akan seimbang semuanya. Nah, makanya di refleksi yang kedua ini coba evaluasi dari aspek utama tiga ini, fisik, emosi, dan spiritual, ada yang timpang nggak? Ada yang lebih dominan nggak? Ketika ada yang lebih dominan, maka disitulah biasanya kita bisa akan melihat, oh ini toh masalahku. Oh kenapa aku nggak happy itu ternyata aku terlalu cemas di aspek fisik nih karena COVID. Jadi aku fokusnya ini cuman protek di rumah nih gimana sih. Tapi kita lupa untuk ngobrol sama diri sendiri, untuk lebih mindful dengan kita. Terus tadi ya, di poin yang sebelumnya kita ngobrol, kita juga jadi nggak terlalu fokus main dengan anak, nggak hadir penuh gitu ya. Akhirnya ada ketimpangan-ketimpangan itu yang bikin kita ngerasa atau kita berada pada emosi negatif atau spirituality kita lagi drop gitu ya karena kita terlalu fokus di mengelola emosi tapi kita lupa ke poin refleksi yang pertama tadi gitu ya, maka akan timpang semuanya. Jadi di poin yang kedua ini coba refleksikan dari tiga aspek utama tadi ada yang timpang nggak gitu ya, karena ketika ada timpang maka itu mempengaruhi kondisi emosi kita saat ini. Dan mengingat quote yang tadi Yes. untuk menjadi ada happy Happy parent, kids. jadi orang tuanya perlu memperbaiki dulu kondisi kesejahteraannya. Itu yang kedua itu Pak Awen. Nah, Oke. eh, terus Yang gini ketiga ya kadang berarti ya. terus aku masih membahas yang kedua ya. Jadi sedikit Oh, oke. menambahkan, iya soalnya sekarang itu me time-nya misalnya jadi nggak ada karena kita di rumah aja. Nah, ini lagi ngobrolin me time gitu ya. Kalau kita berharap me time itu sesuatu yang ada di luar diri kita, Keluar. maka itu akan semakin jauh kita dapatkan kepuasan itu. Tetapi ketika kita bisa memanfaatkan me time-nya adalah sesungguhnya dengan diri kita gitu ya, maka di situ akan lebih mudah kita menemukan kebahagiaan-kebahagiaan secercah-secercah hikmah-hikmah gitu ya, kenikmatan gitu. Yang paling mudah saat ini adalah ketika me time dengan diri sendiri itu menemukan banyak nikmat syukur sih Mbak Wen. Ya kan, ketika kita banyak ngobrol dengan diri kita sendiri dan menemukan rasa syukur pada berbagai macam aspek yang masih kita rasakan saat ini, maka akan lebih mudah benar-benar menemukan the real me time-nya. Jadi me time-nya bukan keluar, tapi me time-nya lebih kepada diri kita sendiri. Gitu. Itu yang kedua, poin kedua.
Poin ketiga adalah, ini sebenarnya tadi udah dibahas di awal, adalah tentang Apa coba tuh cek ya? relasi dengan anak gitu. Jadi menurutku Hmm. tiga aspek tadi. Yang pertama aspeknya adalah eh, kita bergantungnya sama siapa. Kalau kita masih bergantungnya Hmm. pada diri kita sendiri, pada orang lain, pada suami, atau bergantung pada ART, pada anak, maka Hmm. kita akan mudah merasa lelah. Maka bergantunglah pada Hmm. yang maha semuanya, karena di situ kita akan sudah menggugurkan satu satu beban rasanya. Yang kedua adalah tadi Hmm. happy parent, happy kid. Coba evaluasi kesejahteraan kita, secara psikologis kita. Hmm. Psikologi ya, kesejahteraan kan holistik ya kesejahteraan itu. Ya, Ada yang timpang atau enggak? Kalau ada fisik. yang Hmm. ada yang timpang atau enggak? Kalau ada yang timpang, maka segera perbaiki dan segera seimbangkan. Yang ketiga adalah coba cek relasi dengan anak. Nah, misalnya Hmm. kalau ada anak yang udah di pubertas, kan biasanya mereka cari sahabat ya. Nah, karena ini di rumah Hmm. aja, kita bisa nggak sih jadi mereka merasa Jadi mau sahabat nggak sih kita ya. bersahabat? Itu kan Hmm. jadi satu refleksi kita ya. Oh, kok anak nih nggak mau ya deket-deket aku? Aku pernah dengar Mbak Wen beberapa kasus kemarin yang Hmm. sempat ngobrol sama aku, Mbak Nuni, kok anak saya tuh nggak suka ya saya kerja di rumah gitu. Suruh pergi gitu. Ya, jadi dia lebih nyaman ketika mamahnya kerja di kantor gitu. Harusnya sebagai Eh, orang tua kita perlu refleksi ketika anak sudah seperti itu gitu, apa yang harus kita lakukan? Oh, adakah sesuatu yang membuat dia tidak nyaman dengan kita? Nah, maka ketika kita tahu ada yang tidak nyaman, maka kita perlu perbaiki segera gitu. Kemudian ada masalah nggak di perkembangan anak? Harusnya ketika pandemi kondisi gini, ini kan banyak waktu kita ya ke hmm. anak. Yang selama ini kita nggak kenal dengan gaya belajar anak, karena anak kan sekolahnya di rumah, di sekolahnya di sekolah. Kita nggak Oke. kenal gaya belajarnya, cara anak belajar, maunya anak belajar tuh gimana kan kita nggak tahu. Nah, ketika pandemi Hmm. kita jadi kita dihadapkan langsung nih pada anak-anak, gitu kan, gimana gaya belajar mau kemana. Kalau kita ternyata nggak kenal, sudah dikasih waktu sama Allah dan kita nggak kenal, maka kita juga perlu Hmm. bertanya lagi nih pada diri kita apa yang salah. Terus ketika misalnya ternyata ketika kita lebih banyak waktu dan mereka dan kita akhirnya tahu, loh ternyata anakku tuh ada masalah tuh dalam proses belajarnya. Oh, ini tuh gue belajarnya seperti ini toh. Oh ini yang ternyata bikin gurunya tuh sering komplain tuh dengan aku gitu kan. Nah, ketika itu terjadi maka hal ini jadi momen momen efektif gitu Yes. loh untuk bisa memperbaikinya gitu. Jadi uh, harusnya pandemik ini adalah momen kita merefleksikan relasi dengan anak. Sejauh mana relasinya. Nah, terus kalau misalnya nih, oh ternyata aku tuh nggak kenal dengan tahap perkembangan anak. Misalnya anaknya belum sekolah nih ya. Oh ternyata dan dia harus di rumah aja, sehingga kan jadi ngelihat terus ya anaknya. Dan akhirnya kewalahan ngatur anaknya atau menstimulasi anaknya. Nah, sekarang ini kan banjir informasi ya Mbak Wen ya. Hmm. Banyak cara belajar. Nah, sehingga orang tua juga direfleksikannya di kondisi pandemi seperti ini, di kondisi akhir tahun ini gitu ya. Hmm. Refleksi, oh ini lagi banyak banget nih modal belajar gitu, cara belajar orang tua untuk mengupgrade ilmu, untuk mengupgrade Hmm. informasi gitu. Tapi tetap hati-hati, tetap ada filternya ya, karena sekarang kita begitu banyak. Karena aku ngerasain banget Semuanya dimasukin gitu ya. masuk. Akhirnya bingung. Nah, yang terpenting kan dalam proses yang ketiga ini, ketika kita refleksi dan memang kita merasa ada kurang, cari ilmu, kemudian terapkan. Hmm. Jangan cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu, terus bingung Tapi yang nggak mana yang mau diterapkan. diterapkan. Iya. Iya, jadi yang terpenting adalah ketika kita tahu ada oh, oke ada masalah dalam relasi, wah ini banyak nih cara, misalnya aku nggak bisa nih konsul ke psikolog kalau nggak langsung gitu ya, oh tapi ada nih webinar ya udah ikutin aja, kemudian terapkan kembali lagi, bangun komitmen, bangun konsistensi, insya Allah maka akan hasilnya akan terasa nanti efeknya Hmm. gitu. Tapi fokus Hmm. pada ikhtiarnya, fokus pada doanya, nanti impactnya akan mempengaruhi gitu. Akan kerasa ya. Hmm. Iya, Hmm. jadi ini momen belajar, tapi hati-hati ya, Bunda, filter. Kenapa memang ada apa? Ada apa? Loh, ini Apa tuh kita mungkin banjir apa yang banget. ya ya memang Kita banjir, kita Mbak. bisa melihat jadi kita perlu mengfilter mana yang memang sesuai mungkin dengan nilai-nilai kali ya. Betul, Dengan nilai nilai-nilai yang pertama. kita sebagai pribadi
kemudian sebagai keluarga juga kita punya nilai-nilai kan buat Betul, keluarga juga gitu. Jadi betul. mungkin mana yang memang sesuai dengan nilai-nilai keluarga, mana yang tidak sesuai berarti tidak perlu diikuti gitu kan, nggak semua harus diikutin kan. Iya, betul. Dan tadi yang terpenting kita berkomitmen untuk melakukannya. Kalau kita Yes, ikutin, prakteknya. jadi eh, apa namanya, itu akan lewat begitu saja. Nah, terus yang selanjutnya adalah di proses relasi ini, aku juga menitik beratkan, jangan bandingkan ya Bun, gitu. Don't compare. Jangan bandingkan kita dengan ibu lain. Jangan Mhm. bandingkan eh, anak kita dengan anak lain. Karena tadi banjir informasi juga, itu kan banjir juga kita semakin sering lagi kan ngelihat apa namanya, ngelihat sosial media gitu kan misalnya ya. Wah, Mhm. masing-masing upload gitu kan. Nah, yang sering bikin kita susah menerapkan nih sekalian ya. Aku Mhm. apa namanya menyinggung nih Mbak Reni tadi kayaknya sempat bilang bingung mau menerapkannya. Yang bikin kita bingung menerapkan adalah satu tadi benar kata Mbak Betul. Alan ketika kita apa namanya tidak menyesuaikan itu dengan value kita. Yang kedua Mhm. adalah ketika kita compare Mbak Wen, kita nggak fokus pada apa yang bisa kita lakukan di rumah ini. Kita kan masing-masing punya plus Mhm. minus. Iya kan? Yang kita Mhm. lihat di sosial media itu plusnya aja, Bun, gitu. Mereka juga Mhm. masing-masing punya kekurangan, tapi kan tidak ditampakkan. Nah, jadi biar kita mudah menerapkan adalah ambil yang memang bisa kita lakukan. Hasilnya don't compare, jangan bandingkan gitu ya. Cukup kita rasakan saja antara diri kita, oh aku beda. Nah, yang perlu di compare itu adalah aku dan sebelumnya. Aku dan Bukan diriku. iya aku dan diriku sebelumnya. Jangan aku dan dia. Aduh sakit mak kita dibandingkan gitu ya. Apalagi anak gitu ya. Relasi ini akan sangat berpengaruh, sangat berdampak ketika compare juga antara anak kita dengan anak orang lain. Kita lagi bangun nih relasi dengan anak, lagi memperbaiki relasi. Loh, kok anakku belum bisa ini ya? Kok anak ini udah bisa ini ya gitu ya. Akhirnya terbandingkan apa ekspektasi ke anak, akhirnya kita terus jejelin ke anak, high ekspektasi, padahal kondisi saat ini tolong turunkan ekspektasi gitu. Bukan nggak boleh optimis ya, optimisnya itu lebih kepada self assessment tadi, bukan assessment pada orang lain dan diri kita gitu Mbak Wen. Hmm. Itu sih. Ya karena ada ya orang tua yang memang pada saat kondisi pandemi ini tetap pengen anaknya apa ya, ya sebenarnya bagus sih ya, keinginannya ya tetap anaknya tetap berprestasi dan lain sebagainya. Tapi kan kita juga harus melihat dari segi fasilitas kita sendiri di rumah seperti apa gitu kan. Kemudian kondisi setiap keluarga pasti berbeda. Kalau orang tuanya Betul. bekerja dan tidak bekerja, bisa mendampingi, tidak bisa mendampingi, itu kan pasti Betul. banyak hal. Berbeda ketika kita memang sekolah seperti dulu kan, ya kondisinya sama. Mungkin kondisinya sama tuh maksudnya dalam arti anak masuk sekolah gitu ya, orang tuanya kan ya itu adalah faktor lain, tapi di situ ada apa namanya ilmu yang dikasih, kemudian ya duduk mungkin ya, atau Betul. kegiatan sekolahnya apa, gurunya mungkin sama ya, apa namanya, kemudian sama-sama waktunya gurunya bisa mendampingi gitu ya. Ya, jadi akan pasti berbeda. Jadi nggak bisa di-compare gitu ya berarti Betul. kan. Nggak bisa Tapi dalam di-compare. kondisi apapun juga nggak usah di-compare sih. Oh iya benar. Jadi kalau udah mulai compare, stop. Jeda dulu. Hmm, Jadi yang perlu kita lakukan itu, karena manusiawi ya sebenarnya kadang kita, kan katanya ada istilah rumput yes. tetangga lebih hijau nggak sih Mbak Wen? Ya, Ya. rumput tetangga itu kan lebih hijau. Itu manusiawi, lumrah lah kita merasakan itu. Yang terpenting adalah stop ketika sudah ada mulai pikiran itu. Kenapa di stop? Kalau karena pikiran ini kita kan yang mengendalikan. Ketika kita nggak nge-stop, maka akan terus nanti mengembang kemana-mana pikiran ini. Pembandingannya nanti, oh iya dia ada suami, oh dia suaminya begini, begini gitu ya. Oh anaknya satu, oh anaknya aku kan tiga dan sebagainya, aku lima dan sebagainya. Akhirnya perbandingan itu semakin Overthinking. meluas, overthinking jadinya gitu. Akhirnya kita yang kewalahan sendiri karena overthinking jadi overwhelmed gitu kan. Jadi sebaiknya kalau sudah mulai muncul perasaan untuk membandingkan, stop.
Stop membandingkannya dengan aku dan sebelumnya. Anakku dengan sebelum pandemi, anakku sebelum aku Hmm. pegang sendiri, dengan sekarang aku pegang sendiri seperti apa. Gitu ya, mungkin perlu ditulis Hmm. journaling ibunya. Journaling kan juga untuk bisa membuat kita Hmm. lebih well-being ya dengan diri kita gitu. Hmm. Itu. Ya, journaling bukan hanya untuk terapi, tapi untuk pengenalan diri ya, berarti kan ya. Iya. Jadi poin refleksi di I- sini selain kita mengenal anak adalah mengenal diri sendiri. Mm-mm. Bagaimana kondisi kita? Kita sudah cukup nyamankah dengan diri kita? Kita udah tahu belum sih sebenarnya maunya kita Yes. apa? Itu sih Mbak Oke. Awen. Kayaknya banyak ada pertanyaan Kemudian kayaknya. ada pertanyaan ya dari Mbak Astika Putri. Bagaimana membangun bonding antara ayah yang bekerja dengan anak? Nah, ini kayak Hmm. masalah setiap ibu-ibu ya. Semua merasakannya ya. Oke. Iya, Ini sebenarnya perlu kita lihat dulu bagaimana karakter ayah atau yes. em, karakter dan juga kepedulian ayah. Ini kan beda-beda ya. Nah, Hmm. Mbak Astika, ini yang perlu kita lihat. Kalau misalnya ayahnya itu memang sudah peduli, punya rasa kepedulian tinggi terhadap Hmm. pengasuhan anak, sadar betul bahwa mereka adalah kepala sekolah, maka kita bisa lebih mudah kan menyampaikan, ayah kalau misalnya ayah bekerja, bisa nggak sediakan waktu? Seperti yang tadi Mbak Astika di awal saya bilang, jadi dari beberapa penelitian itu yang pernah aku baca, 10 menit itu ternyata Hmm. impact luar biasa. 10 menit yang benar-benar mindful ya Islam Mbak Wen. Jadi 10 menit yang benar-benar mindful, hadir penuh Nanti kita dengan bikin anak. mindful parenting ya. Siapa ini pengisinya mindful parenting? Iya, betul. Kalau kita benar-benar bisa hadir penuh pada anak gitu ya, 10 menit aja sehari itu impact-nya luar biasa. Kesannya buat anak itu kayaknya ayahku tuh baik banget, mamaku tuh baik banget. Padahal 10 menit aja kita gunakan benar-benar 10 menit. Dan itu ternyata gini Mawen 10 menit itu. Kita bertanya, mau main apa hari ini? Hmm. Benar-benar ikutin maunya mereka. Ngikutin maunya mereka dan kita hanya sebagai follower. Biarkan mereka berimajinasi, berkreasi apa yang ingin mereka lakukan. Itu benar-benar akan membekas loh di mereka 10 menit ya. Nah, itu kalau ayahnya Hmm. peka. Kalau ayahnya misalnya karakteristiknya yang cukup sulit, ajak ngobrol dulu. Lihat dulu, ajak ngobrol dulu. Ayah, ini anaknya kan diminta untuk main dulu. Atau misalnya ayahnya diselesaikan dulu dengan bundanya. Ayah, ini kok si kecil kayaknya udah apa namanya pengen main sama ayah nih. Mau nggak ya 10 menit aja main. Handphonenya ditinggal dulu. Jadi komunikasi antara ibu dan anak komunikasi ibu dan ayah yang perlu kita perbaiki dulu untuk menyadarkan ayah tentang perannya dia. Itu kalau belum. Tapi kalau misalnya Hmm. Mbak Astika ngerasa oh ayahnya sudah cukup aware hanya nggak tahu gimana caranya membangun bonding, coba deh ajak ayah. Hmm. Kalau ayah belum terbiasa, itu sama bundanya. Jadi bertiga dulu. 10 menit aja, Hmm. nggak perlu lama-lama Mbak Ren. Jadi 10 menit aja, tapi benar-benar lepas loh ya semua handphone, lepas loh ya apa namanya TV Nah, gitu. itu sebenarnya memang masalah kita selama apa? Selama pandemi ya. Iya betul. Kayak ya kayak Dan nggak bisa lepas dari gadget gitu. iya betul, karena kita merasa Terutama punya waktu bapak-bapak loh ya, lebih. terutama bapak-bapak. Iya, dengan alasan nanti takutnya ada kerjaan gitu nggak sih? Yes. Jadi kita bantu. Ya, tugas kita tuh kan guru ya. Selayaknya kita di sekolah, kepala sekolah itu bikin aturan, tapi kalau kepala sekolahnya kesulitan kan guru yang akan oh ya sudah Pak, saya bantu aja nih. Ayo sama saya dulu. Oh Bapak kalau udah jam kerja susah ya. Ya udah Pak kalau gitu pagi-pagi ya. Nanti saya kondisikan anaknya untuk bangun pagi. Tapi 10 menit ya kasih waktu dulu gitu. Kalau misalnya oh nggak bisa juga malam bisa nggak? Jadi tiktokan dulu sama ayahnya gitu. Hanya waktu Yes. 10 menit aja loh ayah. 10 menit aja dan bunda temenin. Tapi ada komitmen ya, handphonenya ditaruh dulu, TV-nya dimatiin gitu. Hmm. Gitu. Jadi karena bonding ke ayah itu luar biasa ya. Apalagi nanti kalau Hmm. kita lihat dari tahapan perkembangan seksual, bonding antara ayah itu
bonding anak dengan ayah itu akan sangat berpengaruh. Kalau Manfaatnya kakak banyak ya. luar biasa, bonding pada anak laki-laki dengan ayahnya, nanti di usia berapa dia akan berimpact yang luar biasa. Kemudian pada anak perempuan, ketika dia di usia di 10 tahun ke atas, ketika peran ayah begitu dominan, maka itu impactnya akan luar biasa. Jadi eh, buat Mbak Astika, coba dilihat dulu gimana si anak ini, si Kondisi ayah suami juga, juga ya. suaminya, iya. Jadi dibikin komunikasinya yang nyaman, kapan mau meluangkan 10 menit saja. Tapi benar-benar hadir penuh, mindful Kan. dengan anak. Betul. Nah, ini kan dari Mbak Feni Triana. Kalau Ah, overprotective boleh Kak Mbak Nona. Ini kita akan bahas dari 3 sisi pola asuh ya Mbak ya. mm, mm, mm. Ada yang overprotective, ada yang apa namanya? Saya jadi lupa. Oh, kalau overprotective, yang mana ya? Pertanyaannya gimana Mbak Awen? Boleh diulang? Eh, boleh nggak sih overprotective gitu? Mm-mm. Ke anak, oke. Overprotectivenya gimana dulu nih? Overprotectivenya dalam hal apa dulu nih, gitu kan? Uh, kita lihat dulu, anak nyaman nggak dengan reaksi kita seperti itu? Karena ini subjektif banget ya Mbak Awen. Menurut Mbak Feni misalnya overprotective, menurut kita nggak overprotective, menurut aku misalnya yang itu biasa aja, itu kan subjektif ya. Sehingga yang karena kan dalam gaya parenting itu ternyata setelah diteliti kan memang nggak ada yang paling bagus, nggak ada salah satu yang paling bagus kan. Tetapi kita perlu compare kapan kita tarik, jadi tarik ulur sebenarnya parenting itu. Kapan kita sangat permisif ke anak, mengizinkan dia, misalnya, aku mau mencoba ini, aku mau mencoba ini, maka kasih kesempatan. Maka pola asuh kita adalah permisif, ya kan? Biarkan dia mengeksplor. Aku mau main apa becek-becekan, aku mau main air gitu. Biarkan dia bereksplor. Maka pola parenting atau gaya parenting yang kita aktifkan adalah permisif. Tapi kalau misalnya ketika kita melihat pada sesuatu yang itu batasannya tentang value, nilai agama, atau misalnya yang berkaitan dengan tata krama, nilai sosial, maka kita Adab di situ perlu gitu ya. adab, betul. Maka di situ kita perlu lebih apa namanya otoritatif, Apa namanya? lebih Yes, otoritatif kan, otoriter. lebih Ya. kita lagi ke anak untuk menekankan ini boleh dan tidak, lebih tegas, mungkin bukan otoriter ya, lebih tegas menekankan ini boleh, ini tidak gitu. Nah, overprotective-nya di area apa? Kalau misalnya overprotective-nya pada memberikan kesempatan dia mengeksplor, ya berarti itu nggak efektif gitu. Nah, gitu. Tapi kalau kita overprotective-nya karena melihat lingkungan ini tidak baik ya, oh kok kayaknya ini lingkungannya Atau lagi tidak COVID gitu ya. lagi dan kita banyak aturan ke anak, menurut aku itu nggak masalah. Jadi overprotective-nya dilihat dulu Mbak Fen, konteksnya di mana. Kalau konteksnya dalam eksplorasi, jangan. Tapi kalau konteksnya adalah untuk penanaman nilai atau untuk menjaga kebaikan anak gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi Oke. overall kita perlu lihat ya, jadi perlu main tarik ulur, nggak selalu terus harus overprotective. Yes. Tapi aku lihat Nah Mbak itu Feni nggak overprotective kok. tapi memang terakhir kali apa namanya aku baca tentang gaya bahasa parenting gitu ya. Ya itu masih masih yang zaman dulu, teori zaman dulu yang parenting itu dibagi 3, overprotect apa namanya, permisif, otoritarian, otoritatif. Dan yang Ya, paling bagus adalah yang otoritatif ya gitu. Gimana Mbak? ya. Jelasin dikit ya Mbak. Iya, Mbak Awen. Kan ada lagi sebenarnya saat empat kan, Mbak Awen, demokratis ya, yang keempatnya sebenarnya. Yes. Nah, ya tadi sih, jadi kan kalau eh, kita mengadaptasi kalau otoritatif terus, maka maka ada beberapa konteks atau beberapa kondisi yang itu juga nggak pas, Mbak Awen. Jadi kalau kita adaptif ke kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua, menurut aku ya, secara praktisnya itu akan lebih nyaman itu kan ketika kita combine semua. Kapan kita tahu kita harus tegas, kapan kita tahu kita harus demokratis,
kapan demokratis pun Mm-mm. ternyata tidak bagus 100%. Nggak bang. Terutama pada yang berkaitan dengan nilai, baik itu agama maupun sosial. Jadi kembali lagi kalau secara praktis, menurutku di dalam penerapan parenting, biar emaknya juga nggak pusing gitu ya, maka iya karena kalau kita terlalu memegang satu, ya sekarang kan kalau kita kan punya panutan ya, maksudnya kalau ya kita Muslim Ya, kan ada ya. Rasulullah ya, bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah, Rasulullah kan begitu ya. Eh, Hmm. Walaupun beliau ingin bersikap tegas, yang penting ini dalam ketika kita otoriter itu tidak dengan kekerasan, baik itu verbal maupun fisik. Tetap dengan komunikasi yang nyaman untuk anak. Jadi anak itu nggak Hmm. terluka, gitu. Jadi Hmm. secara praktis teori tadi menurutku Hmm. adalah dikombinasikan, sesuaikan dengan konteks. Hmm. Kalaupun akhirnya kita lagi menerapkan suatu otoriter, maka tetap lihat apa namanya cara penyampaiannya, cara gaya komunikasinya ke anak, caranya yang nyaman gitu. Tidak dengan kekerasan baik itu fisik maupun verbal gitu. Oke. Gitu sih. Kalau Mbak Wen gimana? Oke. Menurut Mbak Wen? Kalau saya sih memang apa ya? Aku nggak kepikiran juga sih karena memang teorinya begitu ya. Kita pakai kalau yang dulu ya teori yang pakai pendapat siapa ya lupa. Ya itu melakukan otoritatif gitulah. Nggak boleh terlalu strict tapi nggak boleh juga terlalu permisif Ya, dan itu disesuaikan dengan gitu. konteks yang terpenting. Yes, ya selama ini saya memang tarik ulur ya. Jadi kalau saya parentingnya memang lebih banyak bukan teoritis ya. Saya lebih melihat bagaimana orang tua mendidik saya dan saya mengikuti itu. Oke. Gitu. Jadi ya pasti dari kalau ya ini juga bisa jadi bahan evaluasi kita kan sebagai orang tua bahwa orang tua kita dulu melakukan kita seperti ini akhirnya bisa jadi seperti ini gitu walaupun memang tidak Betul. akan sama gitu tapi ada satu kelebihannya tadi kan Mbak bilang kan ada kelebihannya ada kekurangannya nah kita ambil dari kelebihannya orang tua kita apa gitu. Betul. Kemudian ya kelebihannya kita ambil, kekurangannya jangan gitu. Walaupun kadang-kadang pasti kalau namanya pengasuhan kan kita belajar sendiri bahwa itu akan terbawa ya. Ada yang terbawa Betul. mau nggak mau. Apa kayak saya tidak mau menjadi seperti ibu saya, tapi akhirnya itu juga kebawa juga gitu. Iya, karena kan itu udah Gitu. masuk ke skema kita kan, Bawen. Betul. Jadi Itu secara udah masuk ke otomatis skema kan. kita. Mm-mm. Betul. Betul sekali. Iya, Jadi gitu. ya kalau aku sih alhamdulillah ya walaupun memang sambil baca-baca tapi memang kebanyakan yang diambil adalah berdasarkan pengalaman parenting orang tua. Tentu dengan plus minusnya gitu sih. Yang lainnya karena menurut saya orang tua bisa mendidik saya seperti ini berarti ya pasti bukan negatif aja ya, ada yang positifnya gitu. Walaupun Betul. emang saya nggak teoritis banget lah gitu, sebenarnya lebih praktikal. Apa yang Loh, bisa ya. diambil kayaknya gini deh gitu. Iya, Jadi yang teori penting kan bagaimana hanya kita, sebagai landasan. iya, bagaimana menerapkannya itu lebih penting dan sebenarnya teori yang memang kita harus pelajari benar-benar kan adalah bagaimana dulu contoh yang sebenarnya memang harus kita ikutin kan gitu. Sebaik-baik Ya, contoh kan itu. Teori itu kan manusia yang membuat, tapi sebaik-baik contoh itu kan yes. sebenarnya kita udah ada. Oke, Mm-mm. ini ada Mbak pertanyaan nih, Dian, Mbak. Mm-mm. Mbak ada kasus anak di rumah disiplin banget, nurut pasti. Sekolah jadi nakal, susah diatur, cari ribut terus sama temennya. Gimana ya jelasin orang tuanya nggak percaya. Pakai CCTV, Mbak. Iya, iya betul. CCTV terus rekamannya dikasih ke orang tuanya. Gimana Mbak Nuni? Iya, benar-benar. Ini solusinya dari Mbak udah dapet itu, pakai CCTV. Iya, jadi kalau kayak gini, orang tua kayaknya perlu diajak ngobrol ya. Itu salah satu yang paling mudah adalah orang tua diajak ya ke sekolah. Kalau ada CCTV, alhamdulillah. Kalau nggak ada, coba orang tua sesekali ke sekolah tanpa pengetahuan anak dan lihat, observe gitu ya. Kalau kita apa namanya, aku pernah dulu ketemu kayak gitu.
Jadi orang tuanya observe di luar kelas ketika anaknya sudah masuk, Hmm. orang tuanya observe di luar kelas. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau orang tuanya juga masih denial, sebenarnya kita bisa melihat ya, kan orang tua denial itu sebenarnya apakah juga mereka sebenarnya ada masalah gitu. Kenapa si anak ini Yes. nurut? Itu kan sebenarnya bisa jadi refleksi orang tua. Coba Mbak Dian ajak orang tuanya refleksi. Jadi ajak ngobrol, Ibu ya memang nurut ya. Coba Bu dilihat nurutnya itu gimana. Nurut iya iya gitu kan, tapi dilakukan nggak Bu? Terus Ibu, Eh, jadi orang tua lebih diajak peka terhadap nurutnya itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya nurutnya itu tapi mukanya cemberut atau memunculkan wajah dendam gitu kan, maka bisa jadi refleksi untuk orang tua. Oh Bu, kira-kira kalau nurut, iya iya, tapi mukanya sambil marah gitu, kayak menahan dendam. apakah itu ini ya? Apakah itu beneran nurut? Nah, jangan-jangan nurutnya itu karena takut gitu. Jadi orang tua diajak refleksi juga kalau ternyata misalnya sudah dengan dihadapkan langsung di sekolah, orang tua masih belum percaya. Kalau orang tua nggak mau, ya tadi Hmm. ajak ngobrol. Ajak ngobrolnya gini Mbak Dian, ajak ngobrol orang tua lebih peka melihat kondisi anaknya. Kan nurut itu Hmm. sangat general ya. Kita perlu lebih spesifik melihat nurutnya itu gimana Bu, Hmm. diikutin nggak, sambil ngedumel nggak. Kadang orang Hmm. tua kan jadi insight tuh, oh iya sih dia nurut tapi sambil ngedumel. Kira-kira Bu, kalau sambil ngedumel berarti anak suka atau enggak dengan caranya kayak gitu. Jadi orang tuanya diajak merefleksi. Ini emang tugas kita adalah mengajak refleksi ya. Kadang ke orang tua itu kan kita juga nggak bisa langsung judge ya, atau ibu nih salah nih cara komunikasinya sama anak, kan kita nggak bisa gitu ya nggak Mbak Wen, kalau kita di ruang konseling ya, tapi lebih bagaimana pertanyaan kita tuh mematik mematik orang tua untuk merefleksikan, oh iya ya kadang saya tuh nggak peka kali ya dengan reaksinya dia, oh ternyata mungkin dia itu nurut tapi Hmm. nggak suka ya. Jadi pertanyaan kita yang harus diolah sedemikian rupa untuk mematik kepekaan orang tuanya gitu. Oke. Perlu latihan tapi. Oke. Jelas. Dan itu latihannya seumur hidup kayaknya. Oh iya, ini benar kata Mbak Tutut nih temanku nih. Waktu belum punya anak tuh idealis, teori mah dapat semua. Pas Iya. udah punya anak jadi realistis. Realistis apa yang ini ting ting enggak. Itulah yang dapat ya gitu. Eh ya sebenarnya salah satu yang pengen disampaikan juga tadi kadang-kadang kan pengasuhan kita akan berkaitan sama pengasuhan orang tua kita zaman dulu ya Mbak ya. Betul. Ada yang mengaitkan dengan apa Mbak? Yang anak itu apa? Inner child, Heal inner child, inner yes. child. Mm. Ya inner child, healing inner child kita dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau semakin kita punya anak, semakin Mm. banyak anak, akan semakin dan semakin besar anak gitu ya, kita akan semakin memahami sih kalau menurut saya ya. Ya dengan kepekaan kita, kita akan melihat, oh kenapa orang tua saya begini dulu, oh kenapa orang tua saya ya mungkin ada plus minusnya gitu kan, tapi itu akan membantu kita berefleksi seperti itu. Iya, Gitu. terkait dengan inner child tadi, Mbak Wen, aku jadi teringat salah satu cerita nih. Jadi kalau kalau kita tuh kan katanya kalau orang tua tuh nggak bisa milih ya, nggak bisa milih Yes, kan. Salah satu yang kita nggak bisa pilih adalah orang tua kita siapa orang tua. ya. Jadi ketika ternyata kita itu merasakan ada pengasuhan yang tidak tepat pada orang tua kita dan itu berdampak pada diri kita, sadarin dulu. Sadarin dulu bahwa ada yang tidak tepat. Nah, ketika itu ada sesuatu yang tidak tepat, maka coba kembalikan bahwa ya ini terjadi bukan pilihanku. Ini sudah atas izin Allah. Jadi penyelesaian inner child itu tidak serta-merta menurutku ya Mbak Wen hanya Hmm. melepaskan emosi saja, tetapi perlu penguatan Yes, kunci bahwa oh gitu. kognitifnya juga ya. Iya dan spiritualnya perlu dikunci ya. Yes. Kalau kita di Islam mungkin tauhidnya bahwa ini bukan pilihanku, ini atas izin Allah, dan kalaupun ini sudah terjadi, berarti aku tidak mau mengulanginya lagi. Kalaupun aku harus Hmm. mengubahnya gitu ya,
apakah dengan bantuan profesional atau tidak gitu kan, itu semata bukan karena aku ingin membalas orang tuaku atau serta-merta ingin lebih baik ke anak, tapi lebih kepada aku taat gitu ya. Aku taat kepada Mm-mm. ciptaku yang sudah menciptakanku dengan keadaanku saat ini gitu. Jadi penguatannya Yes. dikuncinya bukan hanya dengan healing menurutku. Kalau sudah terkait inner child ya, tapi sudah terkait pada Mm-mm. keyakinan bahwa ini terjadi bukan serta Yes. merta kebetulan, tetapi ini serta merta memang atas izin Allah. Mm-mm. Ya Kalau itu tadi berarti kan kognitif, spiritual, dan emosionalnya dan fisikal juga menurutku juga penting juga gitu ya. Maksudnya memang tadi Mbak sudah sebutkan bahwa ada 4 itu dan memang itu balance gitu ya. Ketika satu nggak oke, pasti akan berpengaruh ketiga yang lainnya. Makanya kita sebagai manusia adalah menyeimbangkan semuanya kan, juggling ya, terus kita setiap setiap hari setiap saat kita akan juggling terus gitu juga dengan juggling juga ya sebagai orang tua, kemudian misalnya kita bekerja, mungkin pekerjaan rumah dan lain sebagainya kita pasti juggling ya, jadi banyak banyak yang apa ya yang kita perlu seimbangkan begitu, tapi betul, betul perlu sekali. diusahakan ya Mbak ya. Nah, dan kalaupun akhirnya kita melakukan kesalahan, nah ini dalam parenting yang menurutku juga kita Ya, perlu yakinin, kalau kita melakukan suatu nggak kesalahan dalam proses apa-apa, parenting, nggak apa-apa. Yang penting nggak kita apa-apa. manusia biasa, gitu ya. Iya kan, memang udah dibilang kan Rasul juga Bani Adam itu adalah yang banyak melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya adalah Yes, yang cepat bertaubat. Kita tetap melakukan evaluasi, yes. kita tetap melakukan perbaikan. Jadi Bun, kalau kita ternyata melakukan suatu kesalahan karena apakah itu efek dari trauma masa lalu atau karena kehilafan semata, nggak apa-apa. Yang penting kita ada upaya untuk terus melakukan perbaikan, perbaikan, improvement, improvement, dan menyadari bahwa ya tadi kita nggak bisa kok bergantung pada diri kita sendiri. Kita harus menggantungkan, minta pertolongan sebanyak-banyaknya pertolongan kepada Yang Maha Esa. Itu sih. Wah, ada Ya ponakanku itu hai makanya banget. pentingnya pentingnya adanya evaluasi kan, adanya evaluasi dengan refleksi akhirnya membantu kita untuk melakukan perbaikan ya Mbak ya, bener ya. Betul, yes. Yes, Dan ini refleksi kemudian sebenarnya bukan hanya dilakukan hanya 1 tahun, tetapi justru ya ini momen yang lagi krusial cap banget. ini. Apalagi pandemi ini ya, anak-anak di rumah terus setiap saat dengan kita. Ayo Bun, lakukan refleksi setiap hari. Untuk comparing kita saat ini dengan yang kemarin. Jangan sampai momen pandemi ini tidak membuahkan hasil apapun pada diri kita dan pada anak-anak. Sama aja kita dengan kita yang dulu sebelum pandemi. Nah, jangan sampai kita jadi merugi seperti itu. Jadi lakukan refleksi itu anytime, kapanpun. Gitu. Apa ini ada inner child secara eksklusif. Permintaan. Ini udah pernah dibahas ya dulu ya sama Mbak Sinta ini ya. Udah pernah dibahas sama Mbak Sinta dengan webinarnya gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa Boleh. apa namanya. Tapi emang saya tertarik sama inner child yang lebih ke ya spiritual sih. Memang ketika spiritual dan kognitifnya tidak diubah, akhirnya emosi itu kan kalau kita belajar emosi itu naik turun ya Mbak ya. Betul. Emosi itu ada naik ada turun, nanti kita udah misalnya kita udah healing gitu, nanti kok kayaknya turun lagi, kok makin turun gitu ya, karena healingnya aja yang kita lakukan tapi kita tidak memperbaiki atau tidak apa ya mereframing ya, apa sih namanya reframing ya, Ya, reframing reframing. apa yang kita pikirkan, kognitifnya seperti apa Iya, karena ya gitu. inner child itu kan sebenarnya istilah baru ya kalau dalam psikologi ya Mbak Wen ya nggak sih? Mungkin kalau kalau di Indonesia ya, mungkin kalau di luar udah dari dulu kan buku-bukunya buku lama. Tetapi 70-an lah. sebenarnya istilah ini adalah untuk ya tadi istilah baru di mana sebenarnya memaknai skema kan, skema yang ada di otak kita yang merekam segala pengalaman hidup kita baik dan buruknya. Kemudian ketika itu ada luka, maka Yes. dia akan pengaruhi pada kehidupan yang lain. Ketika dia sesuatu yang baik yang direkam, maka juga impactnya yang lain. Sehingga
Eh, Yes. Pemaknaannya menurutku juga tadi bukan hanya emosionalnya saja, tetapi lebih lebih komprehensif kepada semua aspek kehidupan. Itu Yes. sih. Ya, itu sebenarnya trauma ya, pengalaman traumatis mungkin ya, atau pengalaman tidak menyenangkan yang menuju traumatis mungkin kalau untuk beberapa kasus tertentu. Tapi ya kalau kita belajar tentang trauma, ya sebenarnya kita itu ya ini beda lagi ya Mbak. Nanti ada Iya. bahasan yang berbeda, Beda lagi. Yang penting berbahasan kan dengan refleksi ya. trauma. Refleksi Ya, ketika memang itu kita rasakan ada hal yang mengganggu. Tadi ke poin kedua adalah, oke Bun, ayo lakukan suatu perbaikan gitu. Kalau yes. ternyata memang ada trauma, silahkan langsung menghubungi Kuadra Sinergi. Kita siap Ya, mendampingi ya. ya begitu. Ujungnya Kalau Mbak Nuni gitu ya. juga nanti Mbak Nuni secara online ya. Kalau sekarang Mbak Nuni kan mesti ditarakan ya Mbak ya. Kapan Iya. kembali ke Balikpapan? Doain yang kencang ya, doain yang kencang. Tapi Iya, ternyata tapi kalau nyaman ya. sama Mm. sama Mbak Gimana? Nuni berarti akan online. Boleh kalau mau menghubungi Quadra untuk apa untuk konseling sama Mbak Nuni nanti kita bisa online kan gitu. Siap, Ya, siap. mungkin itu mungkin sedikit tambahan tentang trauma, menyambung Mm-mm. mungkin kapan-kapan kita ngobrolin tentang trauma walaupun ya aku masih belajar dasar-dasarnya aja sih. Cuma yang saya tahu tentang trauma, ketika kita tuh pasti mengalami trauma gitu, baik sedikit maupun besar dan lain sebagainya gitu ya. Baik kita sudah menjaga seoptimal mungkin untuk terhindar dari trauma, tapi pasti itu ada. Jadi tinggal bagaimana kita mau ya itu tadi melakukan perbaikan, evaluasi, kemudian ya, mungkin bisa dibantu healing, tapi tentu juga dibantu dengan perbaikan atau reframing secara kognitif, kemudian spiritualnya juga harus ditingkatkan. Gitu. Betul. Iya, karena nggak bisa lepas itu satu sama lain. Oke, Keren mungkin itu banget aja nih. udah setengah Mm-mm. 10 ya. Hmm. Siap, nggak Kita apa udah ya. lebih dari 1 jam ya. Ini dibikin 3 jam juga nggak selesai, Mbak Wen ngobrol tentang ini. Waduh. Iya, Oke, betul. tadi Iya, kita udah Kak. jawab pertanyaan juga ya, udah jawab pertanyaan, Siap. ada beberapa pertanyaan. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, nanti mungkin ditunggu tema-tema bersama Mbak Nuni juga bersama Quadra Sinergi Consulting. Dengan Cie, senang hati. Makasih gitu. banget loh, ini Terima banyak kasih banget yang hadir ya. yang sudah Makasih. hadir dan Mm-mm. menyaksikan. Terima kasih sudah komentar juga tadi ya. Iya, Ya, asik mungkin itu daripada. aja. Siap, Mbak Wen. Aku tutup ya. Aku Ya, ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata baik dari saya sendiri maupun dari Mbak Nuni gitu ya. siap. Tujuan kami hanya untuk melakukan refleksi sebagai orang tua. Saya juga orang tua, Mbak Nuni juga orang tua. Kita mengalami lah rasanya mungkin nggak menyenangkannya secara pandemi dalam kondisi pandemi ini gitu ya. Yes, Tapi saya betul. hanya mengingatkan bahwa Anda tidak sendiri. Dan pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Pandemi ini justru awal dari kita melakukan Betul, perubahan. betul. Yes, betul banget. Oke, karena sudah menunjukkan 10:40 di jam Oke. saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam Mbak Nuni. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Wen. Makasih teman-teman semua. Maaf lahir batinnya. Terima kasih, Mari Batin. Mbak, nanti di save ya, tolong di Oke. save, di Siap-siap. save. Oke Mbak Oke, Wen. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.